Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Bapak, Ibu, Oma, Opa, para senior yang kami hormati di seluruh Indonesia. Setiap hari, kita melakukan satu kegiatan di dapur yang mungkin kita anggap sepele, yaitu mencuci beras, dan air cuciannya langsung kita buang. Bukan, kita anggap sebagai limbah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa cairan keruh yang Bapak Ibu buang setiap hari itu adalah salah satu rahasia awet muda terbesar yang tersembunyi di depan mata kita? Ya, Anda tidak salah dengar. Air cucian beras, yang gratis dan selalu ada di dapur kita, ternyata punya kekuatan luar biasa untuk membuat kulit kita, para lansia, kembali kencang, kenyal, cerah, dan bahkan membantu menyamarkan flek-flek hitam yang seringkali membuat kita kurang percaya diri. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas semuanya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan ajak Bapak, Ibu, untuk menyelami rahasia ini. Mulai dari sejarahnya, apa kata sains, cara membuatnya dengan benar, hingga resep-resep ajaib untuk menggunakannya. Jadi, siapkan catatan, atau cukup tonton dengan saksama. Mari kita mulai perjalanan menuju kulit sehat dan awet muda, dengan cara yang paling alami dan hemat. Kekuatan air beras ini bukanlah penemuan baru. Ini adalah warisan nenek moyang yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun, terutama di Asia. Lihatlah para wanita dari suku Yao di desa Huangluo, Tiongkok. Mereka terkenal di seluruh dunia karena memiliki rambut yang luar biasa panjang, kuat, hitam legam, bahkan hingga usia 80 tahun. Apa rahasia mereka? Benar sekali, mereka tidak menggunakan sampo modern yang mahal. Mereka menggunakan air beras yang telah difermentasi. Tapi tidak hanya untuk rambut, tradisi ini juga mencakup perawatan kulit. Mereka percaya, nutrisi dari beras yang larut dalam air inilah yang menjaga keremajaan rambut dan kulit mereka dari generasi ke generasi. Di Jepang, para geisha sejak zaman dulu juga menggunakan air beras, yang mereka sebut nuka bijin atau cantik karena dedak beras, untuk menjaga kulit wajah mereka tetap halus, cerah, dan tanpa noda. Ini adalah bukti nyata, Bapak Ibu, bahwa solusi terbaik seringkali datang dari hal yang paling sederhana. Jadi, jika tradisi ribuan tahun sudah membuktikannya, mengapa kita justru melupakannya? Mungkin karena kita terlalu silau dengan produk-produk modern yang menjanjikan hasil instan dengan harga selangit. Hari ini, kita akan kembali ke akar tradisi. Kita akan buktikan bahwa dapur kita adalah apotek dan salon kecantikan terbaik. Sains di balik air beras. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, itu kan cuma mitos, cuma cerita orang dulu. Tunggu dulu, ternyata sains modern mendukung penuh kearifan lokal ini. Mari kita bedah, apa saja harta karun yang terkandung di dalam air cucian beras. Pertama, air beras kaya akan inositol. Ini adalah sejenis karbohidrat yang menurut penelitian dapat membantu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak dan memperlambat proses penuaan. Inositol inilah yang membantu menjaga elastisitas kulit, membuatnya terasa lebih kenyal. Kedua, ada yang namanya asam ferulat, ferulic acid. Ini adalah antioksidan super. Tugasnya seperti satpam bagi kulit kita.
Dia melawan radikal bebas dari polusi sinar matahari yang menyebabkan kerutan dan flek hitam. Jadi, dengan rajin memakai air beras, kita memberikan perlindungan ekstra untuk kulit kita. Ketiga, air beras mengandung allantoin. Zat ini terkenal dengan sifatnya yang menenangkan dan anti-inflamasi. Kalau kulit Bapak Ibu sering kemerahan atau terasa kasar, allantoin ini yang akan membantu menyejukkan dan menghaluskannya. Selain itu, masih banyak lagi, ada vitamin B, vitamin E, mineral, dan asam amino. Semua nutrisi ini bekerja sama untuk mencerahkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan yang paling penting bagi kita, membantu menyamarkan flek-flek hitam atau bintik penuaan. Jadi, ini bukan sihir, ini adalah sains. Setiap kali Bapak Ibu mencuci beras, semua nutrisi hebat ini larut ke dalam airnya. Membuangnya sama seperti membuang serum mahal ke saluran pembuangan. Sayang sekali kan? 3 cara membuat air beras. Nah, ini bagian yang paling penting. Bagaimana cara membuat serum awet muda ini dengan benar? Ada 3 metode utama. Saya akan tunjukkan satu persatu dengan sangat detail. Siapkan beras dan wadah di rumah. Kita bisa praktik bersama. Metode 1. Air rendaman biasa untuk pemula. Ini cara paling mudah dan cepat. Cocok untuk yang baru mau mencoba. Langkah 1. Siapkan beras. Ambil sekitar setengah cangkir beras. Jenis berasnya apa saja boleh. Bapak, Ibu, beras yang biasa dimasak di rumah setiap hari sudah sangat bagus. Langkah 2. Bilas pertama. Masukkan beras ke mangkuk. Tuang air. Lalu aduk-aduk sebentar sekitar 30 detik. Nah, air bilasan pertama ini kita buang ya. Tujuannya untuk membersihkan kotoran atau debu yang mungkin menempel. Langkah 3. Rendam. Sekarang, tuangkan lagi air bersih ke beras tadi. Sekitar 1-2 gelas. Nah, air kedua inilah yang akan kita pakai. Langkah 4. Aduk dan pijat. Aduk-aduk beras di dalam air dengan jari tangan Anda selama 1-2 menit. Sedikit diremas-remas lembut agar nutrisinya keluar maksimal. Lihat, airnya akan berubah menjadi putih keruh seperti susu. Inilah emas cair kita. Langkah 5. Saring dan simpan. Terakhir, saring airnya ke dalam botol atau wadah yang bersih dan punya tutup. Selesai, air beras ini siap digunakan. Metode 2. Air rebusan, air tajin. Metode kedua ini menggunakan air rebusan beras, atau yang kita kenal sebagai air tajin. Konsentrasinya lebih pekat. Langkah 1. Masak beras seperti biasa. Saat Bapak Ibu menanak nasi, cukup tambahkan air sedikit lebih banyak dari takaran biasanya. Langkah 2. Ambil airnya. Saat nasi mendidih dan airnya masih banyak di permukaan dan mengental, ambil beberapa sendok sayur air tajin tersebut. Jangan tunggu sampai kering ya. Langkah 3. Dinginkan dan simpan. Pindahkan ke mangkuk. Biarkan hingga benar-benar dingin. Baru masukkan ke botol. Air tajin ini teksturnya lebih kental dan sangat melembabkan. Metode 3. Air beras fermentasi. Level ahli, paling ampuh. Nah, ini adalah metode rahasia para wanita Yao. Fermentasi akan meningkatkan potensi nutrisi air beras berkali-kali lipat. Proses ini akan menurunkan pH air beras sehingga cocok dengan pH kulit dan menghasilkan zat-zat baru yang sangat bermanfaat. Mirip dengan Pitera pada produk skincare mahal. Langkah 1. Buat air rendaman biasa. Ikuti persis metode pertama tadi. Saring airnya ke dalam botol kaca. Langkah 2. Proses fermentasi. Tutup botolnya, tapi jangan terlalu rapat. Cukup diletakkan saja tutupnya atau gunakan kain. Simpan botol ini di suhu ruang, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Langkah 3. Tunggu. Biarkan selama 24 hingga 48 jam. Biasanya setelah 24 jam, akan muncul aroma sedikit asam. Itu tandanya proses fermentasi sudah dimulai dan berhasil. Jangan dibiarkan lebih dari 48 jam ya. Nanti baunya terlalu kuat. Langkah 4. Opsional tapi disarankan. Hentikan fermentasi.
Untuk menghentikan prosesnya, Bapak Ibu bisa merebus sebentar air fermentasi ini lalu dinginkan. Atau cara paling mudah, langsung masukkan ke dalam kulkas. Kulkas akan menghentikan proses fermentasinya. Air beras fermentasi ini adalah yang paling kuat khasiatnya, terutama untuk anti-aging dan mencerahkan flek hitam. Mungkin aromanya sedikit asam, tapi percayalah, hasilnya sepadan. Resep ajaib awet muda. Sekarang kita sudah punya 3 jenis air beras. Lalu, bagaimana cara pakainya? Saya akan berikan beberapa resep praktis yang bisa langsung dicoba malam ini juga. Resep 1, toner wajah pencerah dan pengencang. Ini adalah penggunaan paling dasar. Setelah cuci muka dengan sabun, jangan pakai handuk dulu. Ambil kapas, celupkan ke dalam air beras, semua jenis bisa, tapi fermentasi paling bagus. Lalu, usapkan lembut ke seluruh wajah dan leher. Tepuk-tepuk ringan sampai meresap. Jangan dibilas. Lakukan ini pagi dan malam setiap hari. Ini akan membantu mengecilkan pori-pori dan membuat kulit terasa segar dan kencang. Resep 2, masker anti flek hitam. Untuk perawatan mingguan yang lebih intensif, kita buat masker. Bahannya mudah. Siapkan 3 sendok makan air beras, lebih bagus air tajin yang kental atau air fermentasi, dan 1 sendok teh madu murni. Cara pakai, aduk rata, oleskan ke wajah yang sudah bersih. Hindari area mata dan bibir. Diamkan selama 15-20 menit sampai terasa kencang. Lalu bilas dengan air hangat. Masker ini sangat bagus untuk melembabkan, mencerahkan, dan melawan flek hitam berkat kombinasi nutrisi beras dan antioksidan dari madu. Resep 3, masker kapas, sheet mask alami. Ingin sensasi seperti pakai sheet mask mahal? Kita bisa buat sendiri. Siapkan beberapa lembar kapas wajah yang tipis atau masker tablet kering yang bisa dibeli online, dan semangkuk air beras fermentasi. Cara pakai, celupkan kapas atau masker tablet ke dalam air beras sampai basah kuyup. Peras sedikit agar tidak menetes. Tempelkan lembaran kapas di seluruh wajah, dahi, pipi, hidung, dagu. Diamkan 15 menit. Rasanya sejuk sekali. Ini cara ampuh untuk membanjiri kulit dengan nutrisi. Ingat cerita wanita Yao? Jangan lupakan rambut kita. Setelah keramas dengan sampo dan dibilas bersih, gunakan air beras, paling bagus yang fermentasi, sebagai bilasan terakhir. Siramkan merata ke seluruh rambut dan kulit kepala sambil dipijat-pijat. Diamkan 5-10 menit, lalu bilas lagi dengan air bersih. Lakukan 1-2 kali seminggu. Ini akan membuat rambut lebih kuat, tidak mudah rontok, dan berkilau alami. Hal-hal penting dan tanya jawab. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan penting yang harus saya jawab agar tidak ada kekeliruan. Pertama, berapa lama air beras bisa disimpan? Untuk air rendaman biasa dan air tajin, simpan di kulkas dalam botol tertutup rapat. Sebaiknya digunakan dalam 3-4 hari. Untuk air beras fermentasi, setelah dimasukkan ke kulkas, bisa bertahan hingga 7 hari. Kedua, apakah ada efek samping? Aman untuk kulit sensitif? Air beras ini 100% alami dan umumnya sangat aman. Namun, seperti halnya produk baru, selalu lakukan tes alergi dulu. Oleskan sedikit di belakang telinga atau di lipatan siku. Diamkan 24 jam. Jika tidak ada reaksi gatal atau kemerahan, berarti aman untuk wajah Bapak Ibu. Ketiga, apakah harus pakai beras organik atau beras mahal? Sama sekali tidak perlu. Beras yang Bapak Ibu makan setiap hari itu sudah lebih dari cukup. Nutrisinya sudah sangat kaya. Keempat, kapan hasilnya akan terlihat? Ini yang paling penting. Bapak Ibu, perawatan alami membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Jangan harap hasil instan dalam semalam. Namun, biasanya dalam 1-2 minggu pemakaian rutin, kulit akan terasa lebih halus dan segar. Untuk flek hitam, butuh waktu lebih lama. Mungkin 1-2 bulan pemakaian rutin untuk melihat perbedaannya. Kuncinya sabar dan rutin. Kelima, apakah ini hanya untuk wanita?
pria boleh pakai? Tentu saja boleh. Kulit pria juga butuh perawatan. Bapak-bapak jangan ragu untuk mencoba. Kulit yang sehat dan terawat akan membuat penampilan lebih segar di usia berapapun. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang saya cintai, kita telah menghabiskan beberapa menit bersama. Sudah membongkar rahasia yang ternyata selalu ada di dapur kita setiap hari. Rahasia kulit sehat, kenyal, cerah, dan awet muda itu ternyata tidak mahal. Ia gratis, alami, dan merupakan warisan kearifan nenek moyang kita. Jadi, mulai hari ini, berjanjilah pada diri sendiri. Jangan lagi buang air cucian beras yang berharga itu. Manfaatkanlah sebagai hadiah kecil untuk kulit kita yang telah bekerja keras seumur hidup. Rawatlah diri kita. Cintai diri kita di setiap usia. Saya tantang Bapak Ibu semua. Coba praktikkan salah satu resep tadi selama 1 minggu penuh. Lalu, kembalilah ke video ini dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan cerita Anda. Apa yang Anda rasakan? Biarkan komentar di video ini menjadi forum bagi kita semua untuk saling berbagi dan menyemangati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips berharga lainnya. Dan yang terpenting, share video ini kepada teman, saudara, atau siapa saja yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan kebaikan sederhana ini seluas-luasnya. Terima kasih telah menemani saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.